Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kasih-Mu tetap sama bagi kami Tuhan. Untuk itu kami mau naikkan pujian ini. Bapak Ibu sama-sama kita mau katakan, betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Katakan dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Tak
Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat kita bertemu dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkati pembacaan firman-Mu dan berkati Tuhan apa yang akan kami lalui beberapa menit ke depan. Berikan konsentrasi kepada umat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, kepada setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8. 2 hari yang lalu kita belajar tentang surat dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Ya, hari ini ada surat juga yang Tuhan perintahkan untuk Yohanes sampaikan kepada jemaat di Smyrna. Smyrna, arti kata Smyrna berasal dari kata mur atau pahit, ya. Kita lihat di ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi setelah Yohanes menuliskan kepada jemaat di Efesus dan terus kemudian di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Smyrna bahwa surat ini berasal dari firman dari yang awal dan yang akhir, yaitu dari Tuhan Yesus dan juga yang telah mati dan hidup kembali. Kalau saudara perhatikan di jemaat Efesus, Tuhan berkata demikian. Inilah firman di pasal 2 ayat 1. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas. Jadi masing-masing gereja itu berbeda-beda. Tuhan Yesus memunculkan dirinya. Tuhan Yesus memuji. Tuhan Yesus berkata-kata tentang masing-masing gereja, dan itu masing-masing punya keunikan sendiri. Kepada jemaat di Efesus, Tuhan menyatakan firman ini berasal dari Dia yang memegang ketujuh bintang dan Dia yang berjalan di antara ketujuh kaki Dia. Dan terus kepada jemaat Smyrna, Tuhan Yesus memperkenalkan diri, firman ini berasal dari yang awal dan yang akhir, dan dari yang telah mati dan hidup kembali. Saudara lihat, setiap gereja punya keunikan sendiri. Ada gereja yang besar, ada gereja yang mega church, sangat besar sekali, ada gereja yang kecil atau sedang atau menengah, ya, itu macam-macam. Dan tiap gereja punya keunikan sendiri. Belum ada gereja yang sempurna. Masing-masing gereja punya kelemahan, masing-masing gereja punya kekurangannya sendiri-sendiri. Saudara tidak akan pernah menemukan gereja yang cocok 100% dengan keinginan atau kerinduan hati saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang baru saja diselamatkan, orang-orang yang sedang diselamatkan, orang-orang yang telah diselamatkan, dan mereka masing-masing punya karakter, punya sifat, punya pembawaan yang masing-masing berbeda tingkatannya. Mereka berbeda secara edukasi, mereka sangat berbeda sekali. Mereka status sosial juga berbeda, kemampuan nalar mereka juga berbeda. Itu dan terus background yang sangat berbeda. Mungkin mereka dari orang yang pendidikan tinggi, ada yang dari pendidikannya rendah, ada yang mungkin mereka dari kalangan orang baik-baik saja, ada yang berasal dari kalangan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang mungkin terabaikan, dan itu bersatu di dalam gereja, dan itu mix up di dalam satu gereja tersebut. Itu sebabnya gereja masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahannya sendiri-sendiri. Saudara tidak bisa untuk mencari gereja yang 100% cocok dengan kemauan saudara atau kerinduan saudara. Setiap gereja pasti ada kelemahan atau kekurangannya menurut penilaian masing-masing. Pada waktu saudara memasuki satu gereja dan saudara komit kepada gereja tersebut, saudara enjoy, menikmati. Setelah berjalan berapa lama, setahun, 2 tahun, dan saudara mulai melihat atau merasakan ada satu yang gak cocok, ada satu kejanggalan, dan terus kemudian saudara memutuskan untuk berhenti dan saudara pindah ke tempat lain, dan di tempat lain saudara merasa cocok, dan terus saudara setahun 2 tahun saudara ada
di sana. Dan terus setelah demikian saudara ikut pelayanan, mulai ada gesekan dengan pelayan, mulai mungkin pada waktu saudara melakukan satu mungkin tindakan yang keliru, ditegur oleh gembala sidang, saudara tersinggung, saudara pindah lagi ke gereja lain, dan begitu seterusnya. Saudara mencari gereja yang cocok 100% dengan keinginan saudara, dan saudara tidak akan pernah menemukan. Yesus, dia menyampaikan firman yang seperti ini karena dia tahu setiap gereja punya keunikan sendiri. Caranya dia memperlakukan gereja di Efesus tidak sama dengan caranya dia memperlakukan gereja di Smyrna. Masing-masing lokasinya berbeda, tantangannya berbeda, perjuangannya berbeda. Maka yang Tuhan sampaikan pun segala sesuatunya berbeda dengan sebelumnya. Kita lihat di ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Wah, luar biasa sekali. Tuhan tahu kesusahan jemaat di Smyrna. Saudara sedang susah saat ini, Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu. Dan terus tidak hanya kesusahan saja, tapi kemiskinanmu. Loh, ternyata jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang susah, jemaat yang miskin. Loh, ini kan gak sesuai dengan firman Tuhan, Pak. Firman Tuhan kan berkata, kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kamu akan selamanya tetap di atas dan tidak akan pernah ada di bawah. Kamu akan diberkati dengan sangat berkelimpahan dan makin limpah dan makin limpah. Tapi kok ini jemaat Smyrna malah susah terus dan terus malah miskin. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Ya, kalau saudara perhatikan, susah dan miskin itu dua kata yang orang hindari. Saya nggak mau susah, saya nggak mau miskin. Ya, semua orang semua orang ingin tidak susah dan ingin tidak miskin. Pada waktu saudara bekerja, saudara tidak ingin mengalami pekerjaan yang menyusahkan saudara. Pada waktu saudara menjalani kehidupan pernikahan, saudara ingin hidup yang berkelimpahan. Saudara ingin kehidupan saudara memiliki sesuatu, harta yang cukup, uang yang cukup untuk saudara dapat membeli sesuatu, untuk saudara dapat menafkahi keluarga saudara dan juga untuk anak-anak saudara. Jadi kita tidak ingin susah dan kita tidak ingin miskin. Dan di sini di ayat kedua, di ayat 9, Tuhan Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan tahu saudara sedang susah. Tuhan tahu saudara sedang kekurangan. Tapi terus kemudian Tuhan berkata, namun engkau kaya. Jadi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, dan di tengah-tengah kemiskinan, ternyata penilaian Tuhan terhadap jemaat Smyrna itu berbeda. Tuhan berkata, engkau kaya. Engkau kaya. Di mata manusia, engkau susah kelihatannya. Di mata manusia, engkau miskin. Kok nggak punya apa-apa ya? Rumahnya sampai sekarang ngontrak terus. Dan terus pakaiannya juga itu-itu saja. Dan kaosnya juga itu-itu saja. Kaosnya sudah belel. Sudah sepertinya harus jadi lap. Ya, tapi masih tetap dipakai. Di penilaian manusia seperti itu, karena manusia menilai sebatas dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, dan apa yang mereka rasakan. Mereka membuat penilaian, tapi penilaian Tuhan itu dari dalam hati, tidak dari outlooknya, tidak dari luarnya, dari physical appearance, dari tampak atau paras wajahnya. Tuhan tidak menilai demikian. Tuhan menilai di dalam hati. Waktu Samuel ingin mengurapi salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja, dia melihat perawakan dari anak tertua dari Isai, gagah, tampan, dan dia seorang prajurit. Maka dia berpikir ini cocok untuk menjadi raja, dan dia ingin mengurapi anaknya Isai yang pertama ini untuk menjadi raja. Eliab namanya. Tapi Tuhan berkata, tidak Samuel. Manusia melihat paras wajah, engkau melihat perawakan, engkau melihat apa yang di depan mata, tapi aku melihat di dalam hati. Terus kemudian tampil anaknya yang kedua. Anak yang kedua juga adalah seorang prajurit dan tampangnya juga gagah. Dan Samuel berpikir mungkin ini, ternyata enggak juga. Yang ketiga juga mungkin ini, ternyata tidak juga. Dan begitu seterusnya. Dan Samuel berpikir bingung, Tuhan yang mana?
Dan terus kemudian yang terakhir muncul dipanggil dari padang rumput, yaitu Daud. Dan terus kemudian Tuhan berkata, ini dia. Padahal dia masih remaja, masih kekanak-kanakan, dikatakan mukanya masih kemerah-merahan, masih sangat muda sekali, masih sangat remaja sekali. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi raja? Tetapi Tuhan melihat kedalaman isi hati. Karena itu jangan kita memberikan penilaian sebatas dari apa yang kita lihat. Belajarlah melihat lebih jauh lagi. Melihatlah lebih dalam lagi, sama seperti yang Tuhan lihat dari kedalaman hati. Pada waktu saudara melihat orang susah, saudara melihat orang miskin, jangan saudara membuat penilaian atau penghakiman, kok dia hidupnya susah terus ya, jangan-jangan dia ada kutuk, kok dia miskin ya, jangan-jangan berkat Tuhan tertahan, mungkin ada dosanya sehingga dia miskin, mungkin ada yang dia perbuat bersalah di hadapan Tuhan sehingga dia mengalami kesusahan dan kemiskinan terus-menerus. Jangan membuat penilaian demikian, karena bisa saja penilaian kita keliru. Nanti kita salah di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan berkata, jemaat Smyrna, aku tahu kesusahan, aku tahu kemiskinan. Pada waktu dia lagi nggak punya uang, pada waktu dia lagi susah sekali, bahkan untuk makan pun terasa susah sekali. Maka Tuhan berkata, aku tahu. Dan Tuhan berkata, namun kau kaya. Dan terus tidak hanya itu saja, mereka difitnah juga, dikatakan, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi jemaat di Smyrna itu difitnah oleh jemaat iblis, mungkin diperkatakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, sehingga jemaat Smyrna merasa susah, merasa miskin karena mungkin difitnah. Mungkin mereka ada di Smyrna dan terus kemudian ada orang memfitnah mereka, ini orang Kristen. Berbahaya kalau kamu memperkerjakan orang Kristen. Dia tidak mau menyembah dewa-dewa kita. Dia bisa mendatangkan murka atas dewa-dewa kita. Dan terus kemudian mereka memfitnah dan akhirnya si orang Kristen ini disingkirkan, dikeluarkan dari pekerjaannya. Atau difitnah dengan cara-cara yang lain. Banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai umat Tuhan, mereka mengeluarkan perkataan yang tidak menyenangkan. Mereka memfitnah. Dan Tuhan berkata, aku tahu. Saat saudara sedang difitnah, Tuhan berkata, aku tahu. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Aku tahu juga engkau sedang difitnah. Mungkin hasil fitnahan mereka membuat engkau miskin, membuat engkau menderita. Aku tahu. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah tahu, kita tenang. Banyak kali kita berteriak seolah-olah memberitahu Tuhan, Tuhan, betapa malangnya Tuhan nasibku ini Tuhan. Tuhan, betapa susahnya aku ini Tuhan. Tuhan, tolong lihat Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata, aku tahu. Di ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuhan berkata, penderitaan itu it's okay. Itu bagian dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, it's okay. Karena ada kalanya, mau tidak mau, kita harus melalui lembah bayang-bayang maut atau fase padang gurun. Tapi Tuhan berkata, Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Waduh, kok aku harus melalui jalan seperti ini ya Tuhan? Gak ada jalan lain Tuhan. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku Bapa. Masa sih gak ada cara lain? Gak ada cara lain, ya sudah, terpaksa minum cawan penderitaan tersebut. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Kalau engkau memang harus menderita, jangan takut. Aku menyertai kamu. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Wah, ini serem sekali. Ada iblis ya, atau orang-orang jahat atau jemaah iblis atau orang yang dikuasai oleh kuasa jahat itu akan membawa atau melemparkan beberapa anak-anak Tuhan itu masuk dalam penjara, sesuatu yang tidak menyenangkan. Di penjara kebebasan kita
tertahan, kita tidak bisa bebas, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas sebelumnya. Mungkin ada saudara-saudara yang tinggal di tempat saudara dan saudara terpenjara. Saudara tidak bisa datang ke gereja, saudara tidak bisa beribadah, saudara tidak bisa, mungkin pada waktu saya seperti keadaan di Indonesia, ada beberapa gereja yang tidak boleh beroperasi. Karena dikatakan ini gereja kamu ada dalam ruko tersebut tidak boleh untuk ibadah, ruko hanya untuk bisnis. Sehingga terjadi argumen-argumen dan akhirnya mereka tidak mengizinkan untuk gereja beroperasi. Dan iblis melemparkan beberapa orang ke dalam penjara, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat kita tidak bisa bebas, ya. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Apa makna dari 10 hari? Apakah 10 hari benar-benar 10 hari, seminggu plus 3 hari? Kalau saudara saat ini, hari ini tanggal Selasa ya. Besok Selasa waktu saya recording, besok adalah hari Rebo ya. Saudara pergi ke Indonesia yang dari luar negeri, saudara mendapatkan karantina 10 hari. Jadi bisa saja ayat ini cocok ya. Kamu akan dikarantina selama 10 hari ya. Dan kamu akan beroleh kesusahan atau dikarantina selama 10 hari dan setelah itu bebas. Ya bisa kalau dipas-pasin ya. Tetapi ini maknanya bukan bicara mengenai 10 hari. Ada yang menafsirkan pada waktu umat Tuhan disiksa pada zamannya Nero dan terus sampai ke zaman Konstantin yang agung, di mana gereja tidak mengalami aniaya lagi. Itu ada 10 kaisar. 10 hari bisa saja berbicara 10 pergantian pemerintahan. Mulai dari Nero, terus diganti lagi dengan kaisar-kaisar yang lain. Itu semuanya 10 kaisar tersebut. Itu jahat-jahat semua. Mereka menganiaya umat Tuhan. Itu bisa saja itu berarti demikian. Tetapi kali ini saya menafsirkannya, 10 hari adalah berbicara tentang ada masanya. Kesusahanmu, penderitaanmu tidak selama-lamanya. Itu ada batasnya. Tuhan batasi 10 hari saja. Ada batasnya. Kamu tidak mengalami penderitaan ini setahun. Kamu tidak mengalami ini penderitaan 3 tahun atau selama-lamanya. Tidak. Hanya ada batas waktu. Saudara perhatikan tentang Ayub. Ayub dia menderita sangat-sangat parah sekali. Anaknya mati dalam 1 hari semuanya. Hartanya habis, ludes. Dia mengalami sakit penyakit. Saudara pikir berapa lama Ayub menderita? Adakah setahun, 3 tahun, 10 tahun? Tidak sampai tahunan. Sebulan, 2 bulan, tidak sampai setengah tahun. Mungkin hanya beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Mungkin sampai 1 bulan saja bisa. Dengan kata lain, ada batas waktunya. Tuhan membatasi. Tidak selamanya saudara susah. Tidak selamanya saudara miskin. Tidak selamanya saudara menderita. Ada masanya. Dan Tuhan berkata, hendaklah kamu setia sampai mati. Setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan ingkar Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. No turning back. Nggak ada lagi melihat ke belakang. Seperti istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya dia mati menjadi tiang garam. No turning back. Begitu kita ikut Tuhan, maka kita ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan berkata, kalau kamu setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada satu upah pahala besar menanti di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan berkata, kalau engkau setia sampai akhir, kamu akan menerima mahkota kehidupan. Beberapa pendahulu kita atau orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal, mereka meninggal di dalam Kristus. Mereka setia kepada Kristus. Bahkan sampai akhir hayat mereka setia kepada Kristus. Dan Tuhan berkata, aku akan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan. Ada penderitaan, ada pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan ganti dengan mahkota
kehidupan. Amin. Tuhan berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jangan pandang ringan nasihat Tuhan, dengarkanlah. Dan terus kemudian dikatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa lagi oleh kematian yang kedua. Dengan kata lain, saudara diselamatkan dan terus mengalami kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami kesusahan, kekurangan dalam secara finance. Mari kita berdoa dan Tuhan berkata, Dia tahu segala kesusahanmu, Dia tahu segala kemalanganmu, dan Dia ingin menolong saudara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari ini, firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau tahu segala kesusahan, Engkau tahu segala derita, segala sesuatu yang kami alami saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kesusahan, penderitaan, atau segala sesuatu yang sedang tidak enak di dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan ada batas waktunya Tuhan. Penderitaan yang kami alami tidak selama-lamanya karena ada batas waktunya. Dan Tuhan melihat kami. Dan Tuhan tahu penderitaan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, kiranya rahmat Tuhan turun atas setiap kami, atas setiap umat-Mu Tuhan. Dan belas kasihan-Mu, anugerah-Mu Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Segarkan roh kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.